Halo teman-teman semuanya, apa kabar teman-teman? Kita doakan selalu ya, dan tetap kita doakan semoga kita semuanya sehat-sehat terus, dilancarkan segala rutinitasnya, dimudahkan segala rezekinya, amin. Teman-teman, ketemu lagi di channel otomotif dengan saya di Rayudi Channel. Teman-teman, video kali ini saya mau bahas sedikit ya mengenai apa penyebabnya air radiator kembali ke reservoir atau kembali ke tabung tangki cadangan untuk air radiator. Nah, buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami ya, sempat mobilnya overheat, sempat mobilnya panas, terus begitu dilihat paginya air radiator nggak ada, ternyata air di tabung cadangan penuh ya. Jadi teman-teman, mobilnya itu sempat alami namanya panas berlebihan atau overheat. Jadi teman-teman, apa kira-kira penyebabnya? Saya coba akan bantu jelaskan kepada teman-teman ya. Ini sebagai contoh mobilnya Nissan. Simak sampai selesai, mudah-mudahan video ini bisa mengedukasi teman-teman. Minimal kita mengerti teorinya ya. Jadi kita mungkin kalau paham, kita nanti bisa mengerjakan sendiri di rumah. Artinya bisa mengirit biaya gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang sebelum kita lanjut teman-teman, saya minta dukungan teman-teman ya. Tolong bantu channel ini untuk subscribe, karena kan subscribe itu gratis. Biar kita tetap semangat ya membuat konten yang mengedukasi. Oke teman-teman, langsung saja kita jelaskan ya kepada teman-teman. Oke teman-teman, jadi di tangki cadangan ya, reservoir itu air yang kita masukkan ke situ ya, atau kapasitas air yang ada di tangki cadangan radiator ini tidak boleh berlebihan teman-teman ya. Sudah ada batas maksimal dan minimal. Nah, coba lihat di sini ya. Betul ya, tuh ada maksimal yang atas, yang bawah itu minimal. Jadi pengisian airnya itu hanya boleh di batas maksimal ya, tidak boleh sampai berlebihan. Kenapa begitu? Karena saat mesin dalam kondisi dingin ya, kita hidupkan mesin, yang mobil menggunakan electric fan kipas ya, kipas itu kan belum menyala. Ya, harus nunggu dong sekitar 15 menit sampai 20 menit baru kipas itu menyalakan. Tapi kalau yang pakai kipas langsung dari mesin ya, kita nanti bisa tetap melihat bagaimana perkembangan setelah beberapa menit mobil dibawa jalan ya. Oke. Waktu mesin dalam kondisi dingin ya, maka air yang ada di dalam radiator ya akan kembali ke reservoir. Ya, sedikit tapi tidak banyak ya teman-teman ya. Kenapa? Karena di tutup radiator ini kan ada di sini pengaturannya ya. Bagian depan itu untuk suhu dalam kondisi dingin akan kembali air yang dari reservoir itu ya, nanti bisa kembali lagi ke radiator, jadi diatur. Tapi ketika suhu panas berlebihan atau mesin sampai overheat, maka akan terjadi seperti ini ya. Otomatis air akan terus-terusan kembali ke terdorong ke reservoir ya. Artinya di dalam mesin mobil kita itu telah terjadi tekanan tinggi ya. Jadi sudah tidak lagi suhunya itu suhu kerja mesin, tapi sudah berlebihan. Nah, itu tentu saja ada penyebabnya kenapa sampai hal itu terjadi, dan itu disertakan dengan jarum temperatur yang semakin tinggi ya, naik terus nggak mau turun-turun. Itu bahaya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, cirinya juga kalau yang pakai fan elektrik, fannya itu menyala tidak berhenti-henti, nyala terus nggak stop-stop. Biasanya kan dia itu terjadinya otomatis harusnya si kipas fannya itu. Lalu dampaknya lagi, AC di mobil kita berubah tiba-tiba tidak menjadi dingin lagi karena mesin telah overheat ya, kepanasan. Oke, apa penyebabnya ini sampai terjadi teman-teman? Nah, penyebabnya itu, kalau misalnya teman-teman mengalami ya, pastikan dulu bahwa kipas fan di mobil kita itu berputar. Kalau yang pakai electric fan ya kan, harus berputar, kita sudah pastikan itu normal ya, berputar. Oke. Nah, yang selanjutnya yang kita cek ya, sekali lagi ya teman-teman ya, kipas fan harus kita pastikan menyala, sebab kalau tidak itu juga bisa menjadi penyebabnya. Nah, yang selanjutnya teman-teman cari namanya termostat ya. Ini saya jelaskan pelan-pelan
teman-teman disimak baik-baik ya. Jadi teman-teman nanti bisa mengikuti langkah ini di rumah. Kita siapkan termostat. Kita coba cari di mana dudukan posisi termostatnya ya. Kita cari dan untuk kita mengecek kondisi termostat tersebut. Oke, di sini saya berikan contoh teman-teman ya. Ini namanya termostat untuk mesin ya. Nah, jadi kita cari di mana lokasi termostat itu berhubungan dengan selang radiator yang besar yang bawah ya. Langsung dia ke blok mesin. Sebelum ke blok mesin akan melewati termostat. Termostat ini belum akan terbuka kalau suhu kerja mesin belum mencapai kurang lebih 80 sampai 90 derajat, maka termostat ini belum terbuka. Otomatis air belum tersirkulasi sepenuhnya ya. Jadi jika termostat ini tidak terbuka, otomatis mesin kita akan menjadi panas ya. Suhu mesin di mobil akan tinggi, kemudian tutup radiator tadi akan menekan ke atas, air akan terdorong dari radiator masuk ke reservoir. Nah, untuk cara kita mengetes ya, jadi ketika sudah ketemu nih si termostatnya, jangan buru-buru mengganti dengan yang baru ya. Teman-teman lihat di konten YouTube saya sudah buat ya bagaimana cara mengetes termostat ya, atau lihat di YouTube yang lain lah, nggak apa-apa, sama saja. Jadi caranya itu termostatnya kita rebus di air panas ya. Ketika kita rebus di air panas, termostatnya itu terbuka, berarti masih fungsi. Tapi kalau tidak terbuka, fix sudah pasti itu penyebabnya karena termostat. Tapi kalau termostatnya masih terbuka, jangan diganti yang baru, pasang lagi aja, berarti termostatnya masih dalam kondisi normal teman-teman. Nah, langkah yang kedua ya, apabila termostatnya itu dalam kondisi normal, kita cek namanya radiator. Nah, ini nih teman-teman ya, yang kadang-kadang juga orang malas nguras air radiator ya kan. Belum tentu setahun kali air radiator dikuras, jadi begitu aja terus ya kan, sehingga terjadi penumpukan kotoran. Nah, kemungkinan kedua adalah terjadi buntu, mampet ya, atau tersumbat jalur air yang ada di radiator ya, karena radiator itu kan banyak pipa-pipa kecil-kecil untuk jalur air ya, sehingga air itu tidak bisa tersirkulasi secara 100%. Kalau cuma 30% tersirkulasi, yang lain pipanya buntu atau mampet tersumbat, maka otomatis mesin akan panas. Jadi buka radiatornya ya, bawa ke tukang servis radiator ya, disuruh cek bagaimana kondisi radiator mobil saya nih Pak, apakah mampet atau tidak ya kan. Tapi biasanya itu pasti mampet ya. Kalau mampetnya juga banyak di bagian atas, artinya blok mesin mobil kita itu banyak juga kotoran atau telah terjadi korosi. Itu sering terjadi pada mobil-mobil yang tahunnya sudah lebih dari 10 tahun ya teman-teman, atau yang mobil yang memang jarang pernah mau dirawat. Nah, kalau misalnya radiatornya itu pas dibuka ternyata betul-betul memang mampet ya kan. Nah, teman-teman bisa mengambil beberapa opsi. Apakah radiator tersebut diservis saja apabila memang masih memungkinkan, ataukah memang diganti yang baru atau second copotan yang masih bagus ya. Intinya pipa radiator semuanya harus lancar ya, supaya mobil itu kembali bisa normal suhu temperaturnya. Jadi seperti itu teman-teman tips dari saya ya buat teman-teman semuanya. Semoga video ini, penjelasan ini membantu teman-teman ya, untuk kita bisa menganalisa, bahkan kita bisa memperbaiki mobil kita di rumah tanpa harus bawa ke bengkel, jadi bisa mengirit biaya teman-teman ya. Ikuti aja di video-video saya sebelumnya, sudah saya upload juga ya, banyak tentang soal mobil dengan masalah keluhan panas, karena ada macam-macam ya teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat dari gejala-gejalanya saja ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sekali lagi semoga video ini mengedukasi teman-teman, membantu. Jangan lupa subscribe Prayudi Channel, karena subscribe itu gratis. Dan nanti kita akan berjumpa lagi teman-teman di video yang akan datang. Akhir kata, salam hormat buat teman-teman semuanya, salam sukses. Semoga kita semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezeki dilancarkan ya teman-teman ya, dan selalu diberikan kesehatan. Oke, jangan lupa jempolnya, jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa di share video ini. Salam otomotif Rayu di channel teman-teman. Bye.